Aku itu pernah tidak makan berhari-hari, berjalan kilo-kilo, bawa tas besar, nggak punya handphone, diusir sama orang, dicaci maki sama orang, itu at the time, dalam satu waktu yang sama. Aku pernah ngalami di titik itu. Tadi kan Adi juga mengakui bahwa Adi sempat mengalami masa kesulitan di dalam hidup. Seberapa sulit sih kalau boleh tahu? Kak Hendrik, Kak Dev apa Kak Hendrik? Panggilnya Dave juga boleh. Kak Dev paling sulit apa? Coba aku tanya. Yuk, let's say, ayo, yuk, jujur Kak. Paling sulit, aku jual... Paling sulit, Oke. zaman-zaman belum terkenal, belum kaya raya. Yuk. Ya aku punya orang tua sih yang Oke, yang kaya raya. bisa menghidupi aku. Oke. Jadi aku bisa minta gitu. Tapi kan ada trigger toh dalam hidup apa? Iya, orang tua aku meninggal terus aku harus urus diri sendiri. Oh, cuma itu? Iya, cuman itu. Oke, aku pernah Kak. Oke, bentar Kak. Kak Dev, tengok aku dulu. Oke, sip. Cos. Putih kali kau ya Kak ya, artis putih ya. Iya. Nah, Kak, aku tuh pernah... Tabungan udah 3 digit jadi udah boleh pegang. Nanti kita ngopi-ngopi di Senopati gitu ya Kak ya. Jajanin ya. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, mantap. Nah, aku itu pernah tidak makan berhari-hari, berjalan kilo-kilo, bawa tas besar, nggak punya handphone, diusir sama orang, dicaci maki sama orang, itu at the time, dalam satu waktu yang sama. Aku pernah ngalami di titik itu. Wow. Kayak gitu. Coba diulang. Pernah nggak makan berhari-hari, dapat kekuatan itu cuma dari botol-botol minuman yang dibuang sama orang, masih ada setengah itu keminum di pinggir jalan. Tidurnya di pinggir jalan, bener, jalan berkilo-kilo dengan tas besar yang kubawa, jangan nangis Kak. Dan kemudian diusir sama orang, itu terjadi dalam 1 minggu. Oh. Maksudnya momen yang sama kayak gitu. Aku pernah ngalami itu. Tapi masih punya tempat tinggal? Enggak. Aku enggak. Homeless dong berarti? Homeless, gelandangan, deng. Gitu, nangis Kak Hendrik. Iya, aku gak kuat begitu-begitu. Kak Hendrik pernah ngalami hal hidup kayak gitu? Enggak sih. Nauzubillah min dzalik, jangan kamu sampai, lebih kita hebat. semua jangan sampai. Cukup aku aja yang ngalamin. Aku pernah ngalamin itu Kak, kayak gitu. Tapi bahkan pada titik terendah seperti itu pun kamu seceria saat ini? Yes, itu yang alhamdulillah di situ Tuhan, aduh mau nangis. Boleh nangis ya boleh. Nah di situ aku baru cerita di sini nih. Nah di situ memang nggak tahu kenapa kekuatan dari Tuhan itu memang betul-betul luar biasa. Aku tuh nggak pernah sedikit pun ngeluh, nggak marah sama Tuhan itu nggak pernah Kak. Aku happy. Dan bahkan waktu itu aku ngelewatin gedung Tribrata. Ada ya di Jakarta gedung Tribrata yang bagus itu. Dekat tempat tinggal aku? Iya Kak. Berarti Kakak orang kaya? Lumayan. Kan kalau yang tinggal di situ orang kaya-kaya kan, ku tengok rumahnya bagus-bagus. Nah Kak Hendrik, nah aku lewat di situ, aku naik Gojek Kak. Aku lihat gedung itu. Ya Allah, gedungnya bagus banget. Kapan ya aku bisa masuk? Aku gitu. Dan you know what? Aku mendapatkan suatu penghargaan Asia Tenggara di gedung itu 2019. Oh. Penghargaan apa itu? Nah jadi, aduh, kutantang ini ya. Kutantang kau ya. Nah, jadi 2019 itu aku alhamdulillah dapat pekerjaan, udah bagus lah kehidupannya Kak. Sebagai let's say kayak meningkatkan SDM kayak gitu. Dan itu perusahaan itu ada koneksinya beberapa negara dan SDM kami yang paling bagus dan aku mendapat penghargaan di situ. Penghargaan di kerjaan lah pada intinya. Tapi aku nggak nyangka, aku nggak tahu gedung itu namanya apa, tapi dapat undangan ke situ dan ini di sini gitu. Ini yang terjadi Ini gedung 2014 yang sama nih, 2014 yang lalu gitu. Gitu. Balik lagi adalah manifest gitu. Manifest bagaimana kita melemparkan hal-hal baik ke alam semesta itu tadi Kak. Berarti waktu itu kamu bekerja kantoran? Iya 2019. Oke. Kayak gitu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu dari kerjaan kantoran ke sekarang? Sekarang berarti masih kerja kantoran atau full time menjadi content creator? Full time menjadi content creator. Kalau kemarin kenapa? Karena kan Covid kan Kak. Jadi perusahaannya collapse kayak gitu. Jadi ya udah aku balik lagi sebagai Adi Sudilja yang freelancer, nge-MC dan lain-lain kayak gitu. Wow, ya dihajar oleh kesulitan hidup nggak berhenti sampai di situ rupanya. Enggak. Setelah dapat penghargaan, COVID, perusahaannya kolaps. Collapse. Waktu itu terjadi, apa rasanya?
Ya nggak apa-apa, awalnya kita kan di perusahaan kan bagus gajinya, kita naik mobil, baru naik motor lagi kan gara-gara mobilnya nggak bisa dibayari. Jadi gini Kak, lebih dari itu tuh aku kan udah pernah ngalamin tuh di 2014, aku terlontang-lantung segala macem. Jadi ketika Tuhan ngasih ujian cuma dipecat dari pekerjaan ya Piece of cake. iya kayak gitu ya, bisalah aku jalani kayak gitu. Dan aku nggak nyangka memang setelah aku itu tadi berpasrah dengan Tuhan, dengan kehidupanku, Tuhan memberikan impian-impianku yang dulu waktu kecil aku impikan kayak gitu. Oh, dan sekarang udah nggak pengen kerja kantoran? Aku mau low life Kak, intinya itu. Oh, dan menurut Adi low life yang kayak gimana sih? Yang Low diinginkan? life itu gini Kak, oke aku kerja, let's say oke lah sekarang di entertain lah ya kan kayak gitu, dan kayaknya laku sih Kak, soalnya banyak di undang-undang. Laku dong, laku dong, ya. Doanya Kak Dev. Iya Ya, dong. oke. Nah, ya udah aku juga yang maksudnya hal-hal yang terlalu nge-tight banget aku nggak terima. Yang nggak bisa aku kerjakan, aku nggak bisa. Intinya nggak ngoyo nek wong Jawa ngomongnya Kak. Oh. Nggak ngoyo duit gitu. Aku just let it flow yang kayak gitu. Karena satu aku juga nggak punya tanggungan apa-apa, nggak bayar apa-apa, nggak punya beban apa-apa, nggak punya kreditan apa-apa. Jadi aku ya enjoy my life kayak gitu. Berarti kamu itu saat ini paling seneng mendeskripsikan diri kamu sebagai siapa? Siapakah Adi Sudirja? MC kah? Content creator kah? Edi Sudirja, sebenarnya aku pengen jadi inspirator Kak. Inspirator. Ya, jadi aku gini Kak, jadi banyak kan mungkin kayak kemarin-kemarin beberapa media itu tak ngomong kan, udah beli apa aja, goalnya apa gitu. Ketika aku mendapatkan fame ini, Iya. keterkenalan ini, ketenaran ini, aku pengen menjadi berkat Kak ke banyak orang kayak gitu. Jadi aku pengen cerita-cerita aku itu menginspirasi banyak orang di luar sana yang mungkin punya nasib yang sama kayak aku kayak gitu, nggak punya ayah dan ibu, berjuang bla 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 seperti itu gitu. Loh, kamu itu sudah tidak punya ayah ibu? Sudah nggak punya ayah dan ibu. Berarti di Jambi sendirian? Sendirian dan panjang ini Kak ceritanya, Ih, nggak pengen siap tahu 2 jam. dong. Sendirian dan kemudian alhamdulillah aku juga sedikit pincang karena aku kecelakaan di tahun 2016. Yang tadi kamu cerita Yang aku kamu itu ya? ceritakan itu, ini ada sekitar 100 pen lebih, jahitan mungkin ada ratusan juga. Aku habis kantong darah sampai 8 pada waktu itu. Ya kurang lebih kayak gitu Kak. Jadi makanya kok aku bilang tadi di judul pertama itu adalah 30 tahunku yang kesana itu Tuhan udah ngasih banyak banget perjalanan hidup gitu. Yang notabene-nya itu nggak semua orang bisa ngelalui itu kayak gitu. Dan sekarang aku udah dapat kayak gini ya, gimana aku ini menjadi berkat, menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Makanya banyak mereka bilang katanya, oh beli ini dong, beli itu dong, kan udah banyak duitnya. Aduh nantilah aku kayak gitu. Bukan itu sebetulnya yang kamu That cari. is not my dalam hidup. purpose kayak gitu. Oke, asik sudah. That's not my purpose. Yes, of course. Kita akan bahas mengenai purpose lebih dalam lagi, tapi kita mau ajak pemirsa InCitizen untuk menyaksikan tayangan video yang ngasih lihat pas pulang kampung. Iya. Seperti apa nih homecoming. Kita lihat ya. Ini berarti dari Jakarta pulang ke Jambi. Ngapa tuh rame-rame? Jangan kayak gitu. Kita ketawa. Pulang. Ojo nangis, ojo nangis. Oh, ini berarti adalah orang Homecoming. di Di kampung di Gratani, itu salah satu desa di Pematang Siantar, di Medan, Sumatera Utara. Oke. Menurut Mas Adi, kenapa mereka nangis menyambut Mas Adi?
Nggak tahu. Nggak tahu, tapi mereka mungkin karena mereka suka, mereka sayang. Dan karena kalau kami di kampung itu kan Kak, bisa masuk ke TV itu kan artis. Kayak gitu. Artinya udah artis, udah inilah kayak gitu, udah mencapai sesuatu yang sangat tinggi, sangat presius kan masuk TV kayak gitu. Dan kemudian ketika aku disambut seperti itu awalnya memang aku cuma mampir sebentar karena posisinya kan lagi ada MC ke Medan dan kemudian mau mampir sebentar ke kampung. Nggak tahu ternyata semua orang udah kumpul segitu banyak, itu satu kampung datang semua. Kayak gitu. Gimana Mas Adi mendefinisikan artis sukses? Nah, sukses menurut saya itu Kak Dev adalah when you live with your hidup dengan dirimu, hidup dengan kehidupanmu sendiri. Aku pikir itu gitu. Sukses itu bukan tentang fame, ketenaran, harta yang berlimpah, tapi bagaimana kamu enjoy sama kehidupanmu, bagaimana kamu bahagia dengan kehidupanmu, whatever. Itulah sukses kalau menurut aku pribadi. Nah. Karena banyak, maaf Kak, karena banyak orang banyak orang yang bergelimang, tapi dia makan wagyu, dia nggak ngerasa nikmat, dia nggak merasa berkah, kayak gitu. Tapi ada di kampung orang yang hanya makan pakai ikan asin, tapi dia ngerasa kenyang, semua anaknya hidup bahagia. I think that is sukses. Gitu. Berdasarkan ukuran tersebut, buat Mas Adi, kehidupan Mas Adi sudah sukses belum? Sudah, karena memang goalku itu adalah itu tadi low life, aku nggak punya beban kehidupan. Kalau orang Islam mungkin ngomongnya riba, aku nggak punya riba dan aku bisa berbagi ke banyak orang dengan tabungan yang ada dan kemudian ya that is my success kayak gitu. Kan tadi Mas Adi bilang ya untuk Insertizen bahwa Mas Adi menjalani ronde kedua kehidupannya setelah 31 tahun, ini ronde kedua nih kalau kita hidup sampai umur 60 gitu ya. Kira-kira menurut Mas Adi, coba kita berandai-andai membayangkan, apa komentar orang tua Mas Adi melihat anaknya sekarang mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan pilihannya secara sukses? Jadi kedua orang tua itu kan udah meninggal Kak, udah meninggal dan banyak orang yang selalu bilang seperti ini, sayang ya ibu dan bapakmu nggak merasakan apa yang kau, aduh mau nangis, nggak ngerasakan apa yang kau dapatkan sekarang kayak gitu. Karena memang jujur kan aku tuh dari 8 bersaudara, kami itu aku yang paling berbeda Kak, kayak gitu. Secara apapun aku tuh berbeda gitu, secara pokoknya secara kebiasaan, secara impian, aneh-aneh impianku kayak gitu. Nah, cuman aku percaya kalau kami orang Muslim itu ada jariyah namanya. Jariyah itu adalah dengan kita melakukan kebaikan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tua, kita membantu sesama itu aku atasnamakan kepada ibu dan bapak gitu. Itu jauh lebih nyampe ke mereka dibandingkan ketika mereka di dunia kayak gitu. Dan harapannya gini Kak, udah nggak ada lagi sebenarnya ya di balik aku yang blak-blakan, yang cerewet, yang lantam kalau orang Medan bilangnya, udah nggak ada lagi tujuan yang duniawi gitu. Udah nggak ada lagi tujuan yang duniawi. Aku udah ngerasakan ngeletakkan ibuku di bawah tanah, aku ngajarin ibuku di bawah tanah Kak, di dalam kuburan. Orang yang aku pikir itu kuat aja ternyata kalah sama dunia, ternyata meninggalkan dunia. Nah, aku udah ngeletakkan dia di bawah sana, udah runtuh dunia dan isinya gitu. Aku sendirian sekarang yatim piatu dan harapanku adalah aku menghabiskan masa hidupku ini dengan menjadi orang baik walaupun kadang masih ada aja kita yang menyinggung orang dan lain-lain, dan kemudian aku bisa mati dengan baik. Dan harapanku itu when I'm die, ketika aku nanti pass away, itu tuh mama bapak itu nyambut aku. Karena kalau aku pulang kampung Kak, karena kalau aku pulang kampung itu mama itu dari dapur itu betul-betul ngejar aku kayak gitu, ada aku gitu. Dan aku pengen ketika nanti aku udah nggak ada dan udah udah mati, itu aku mendapatkan momen itu di sana gitu, di keabadian kayak gitu. That is my big purpose in my life now. Kan kadang memang sebetulnya yang kita rindukan dari kehadiran orang tua tuh itu ya. Tempat kita mengadu dan berbagi. Andai deh berandai-andai. Pengen ngomong apa sih ke orang tua sebetulnya? Aku kangen, Mak. Aku kangen banget sama orang tua aku. Boleh nangis gak sih? Udah nangis. Aku kangen kali Kak. Kangen kali. Jadi jujur,
jadi jujur dari semua yang kita bicarakan ini tadi itu nggak ada tujuan apapun selain orang tua. Oke. Selain orang tua, aku pengen membuat mereka happy di sana, di alamnya. Aku pengen melakukan apapun yang membuat mereka happy di sana gitu. Aku kangen kali sama mereka, Kak. Jadi untuk kalian yang orang tuanya masih ada, untuk orang tuanya masih hidup, jangan sekalipun sakitin gitu. Karena ketika udah nggak ada, nggak tahu lagi kita mau ngadu sama siapa, Kak. Kita nggak tahu lagi mau ngadu sama siapa kayak gitu. Aku pengen bahagia aku, sedihku itu biasanya kan cerita sama mereka, dan sekarang mereka udah nggak ada. Aku mau cerita sama siapa kayak gitu. Iya. Jadi Aku pikir semua anak yang sudah tidak memiliki orang tua bisa relate dengan perasaan itu ya. Yang paling dirindukan dari kehadiran orang tua adalah tempat berbagi suka dan duka ya Mas Adi bener, ya. bener Kak Dev, bener. Tempat berbagi suka dan duka. Jadi pernah suatu momen Kak, suatu momen aku tuh pernah kerjaanku tuh sedikit, ya namanya aku MC ya, MC dan juga aku WO. Itu sempet di komplain sama klien dengan sangat ngerinya. Itu aku pulang itu hujan-hujanan nangis sepanjang jalan, naik motor kayak gitu. "Ma, anakmu diginikan," kayak gitu. "Aku cerita sama siapa?" Aku gitu. Itu sampai rumah aku nangis Kak, teriak-teriak di sepanjang jalan kayak gitu. Jadi memang betul-betul orang tua itu tempat bercerita kayak gitu. Nggak usah bantu deh, cerita dan didoakan aja itu udah kayak Ya. privilege kayak Berarti gitu. sekarang kepada siapa Mas Adi bercerita? Tidak ada, Oke. kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Yes. Menyampaikan cerita-cerita itu di dalam doa. Iya, gitu. Paling itu sih Kak, kayak gitu. Karena balik lagi entah ya Kak, kalau aku tuh memang udah mengerucut Kak. Jadi aku memang mengurangi berteman yang terlalu banyak tapi nothing. Aku lebih kayak orang-orang yang tulus, yang baik-baik, maksudnya yang bisa aku bisa take and give, which is kayak aku bisa cerita, pokoknya yang kayak gitu yang bisa masuk sama kita, karena kita udah tua juga kan, nggak perlu harus banyak dan nggak bermanfaat untuk kita kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak. 5 tahun ke depan, apalagi yang Mas Adi Makasih, Mas. ingin raih dan capai? 5 tahun ke depan, kok banyak bedaknya ini Kak? kok banyak bedaknya, lepas semua jadinya. Makanya nggak gitu, coba sini gue ajarin. Lain kali kalau udah pakai bedak ya, tuh ngelapnya tuh di ujung-ujung aja tuh. Oh gitu, lah aku kayak gini, Jangan lain bedak semua keluar. Jangan lu peres Jack, tuh. Oh nggak ada ya, kadang pakai bedak. Bedak pakai dong. 5 tahun lagi itu Kak, aku pengen 5 tahun lagi berarti aku 35-an ya, atau deket-deket 40 kayak gitu. Aku udah pengen pengen rumah tapi yang nggak kayak big house gitu, yang tingkat-tingkat aku enggak. Rumah kecil tapi banyak pohon-pohonnya, banyak tanaman-tanamannya, karena kan aku suka tanaman. Ya. Udah, kemudian bukaannya banyak. Baru mobil juga aku nggak mau yang kayak mobil mewah, itu nggak mau. Aku ya kecil tapi aku nyaman, udah. It's enough. Oke. Udah itu doang. Di Jambi. Kayaknya enggak. Entah kan nanti pulang kampung ke kampung mama bapak, atau pastinya nggak di Jakarta gitu. Oh yang pasti nggak di Jakarta. Nggak di Jakarta. Padahal kan mereka bilang semua opportunity itu pasti Opportunity itu kesempatan. kesempatan itu adanya gedenya di Jakarta gitu. Ya mungkin kayak sekarang kan ada tempat tinggal di Jakarta, ya udah kayak gitu. Maksudnya, tapi untuk yang stay longer kayaknya enggak. Untuk rumah pensiun aku pengennya yang ya di tengah sawah, nyaman, apa gitu-gitu, yang gitu-gitu. Oke. Berarti kan sebetulnya sebagai seorang content creator nih ya, Mas Adi sekarang yang Aneh kan Kak, aslinya aku itu maksudnya pola pikirku sama aku di itu aneh kan Bang, aneh kan, kayak gitu. Makanya orang nggak tahu Kak. aneh gimana maksud lo? Lah maksudnya kalau orang kan mikir aku tuh keras, aku tuh segala macam. Aslinya aku dangdut kan. Maksudnya hati itu melo kali gitu. Iya. Lanjut Kak. Gimana Mas Adi belajar cara memanage diri di sosial media, di industri digital? Itu kan juga trick of the trade-nya beda lagi tuh ya.
pada awalnya gini Kak, pada awalnya ketika aku mau ngonten itu aku bingung nih, tricky. Aku mau jadi apa. Kalau kami orang Medan itu kan udah ada kayak Mak Betty, udah ada dengan yang teman-teman yang lain lah, Warinti dan lain-lain gitu kan. Oh mereka udah seperti itu. Awalnya aku pengen ngikutin tuh, tapi kayaknya enggak deh, itu copy paste nanti jelek. Nah akhirnya udah pusing segala macam. Alah udahlah mampus lah, udahlah kayak ginilah kayak gitu. Udahlah diriku sendirilah yang kutampilkan aku kayak gitu. Makanya kayak orang-orang kampung, orang-orang yang tadi nyambut-nyambut itu, mereka itu gini, kelamaan kau katanya kayak gitu. Ngapa nggak dari dulu kau ngonten gitu? Pasti kau udah meledak dari dulu ya. Mungkin Tuhan udah ini aku kayak Belum gitu. waktunya. Belum gitu waktunya. Makanya mereka ya memang Adi Sudirja kayak gitu. Kau dia memang kayak gitu. Orang itu pada kayak gitu. Jadi sebetulnya adalah, benar nggak sih keinginannya Adi adalah ketika sekarang orang semakin mengenal sosok Adi melalui Putra, Iya. si Ayam di sosial media, yang Adi inginkan adalah popularitas itu menaikkan rasa penasaran orang-orang terhadap Adi Sudirja yang memiliki bakat sebagai seorang MC dan entertainer. Gini kakakku, jadi banyak kan orang yang terkenal lewat sosial media ya kak ya. Banyak ya teman-teman banyak yang viral segala macam, bahkan lebih-lebih dari aku gitu kan. Cuman yang aku lihat juga banyak yang udah turun kayak gitu. Jadi makanya aku melihat itu. Kan katanya secara teori memang seperti itu kan. Iya. Di tengah cepatnya dunia digital itu, virality itu usianya memang nggak lama. Iya benar. Lanjut. Nah jadi aku pikir Putra udah nganterin nih kayak gitu. Aku nggak boleh eksploitasi Putra. Sekarang saatnya aku menampilkan bakatku, kemudian kemampuanku di industri ini kayak gitu. Agar aku terpakai kayak gitu. Kalau enggak ya tergerus sama zaman. Digantikan dengan yang lain-lain kayak gitu. Iya betul. Gitu. Hebat loh, kamu tuh pintar loh. Ya menurut kita ya di studio ya. Kamu menyadari bahwa momentum yang dilakukan oleh Putra itu mengantarkan kamu kepada pintu gerbang popularitas. Selebihnya mau kamu masuk ke dalam dan berlama-lama di dalam itu tergantung sama kamu. Iya. Aku pernah kak dengerin omongan Agnes Monica Simple, dia ngomong gini. Dia komentar dengan Justin Bieber. Jadi Justin Bieber itu juga kan viral dulu itu. Viral dia nyanyiin siapa dan kemudian viral pada zaman itu zaman Bluetooth. Kakak ada kan di situ kan 2010-an. Kakak udah terkenal. Kak Des sudah Belum, aku terkenalnya baru minggu lalu. Nah di situ itu Agnes ngomong gitu. Oke, dia boleh viral, dia boleh terkenal dengan hal yang cepat gitu. Tapi dia memang punya bakat suara yang bagus, dance yang keren kayak gitu. So, begitu juga dengan aku kak gitu. Ketika aku viral diantarkan dengan seekor ayam, aku harus bertahan di industri ini. Aku udah diantarkan nih sama si Putra gitu. Gimana caranya dengan bakat yang kumiliki, dengan talenta yang kumiliki, aku bertahan di industri ini. Ya alhamdulillah film-filmnya udah masuk. Ayo kayak sedap. Gimana nih? Gitu. Terakhir kalau gitu. Udah ini. Apa yang akan Adi bilang sama artis-artis viral di luar sana? Ya, iya kan, all those viral stars Oke. gitu yang bakomet aja gitu, bersinar besok udah redup lagi gitu. Ya pada intinya jangan sombong, artinya kita juga nggak tahu kapan kita viralnya, kapan kita meledaknya. Dan ketika sudah di atas, bagaimana kita menjadi manfaat untuk banyak orang, bagaimana kita menginspirasi banyak orang, cerita-cerita kita itu menjadi penyemangat dari banyak orang. Karena aku pribadi juga hidup sampai detik ini berkat terinspirasi oleh banyak-banyak cerita di luar sana. Dan harapannya teman-teman semuanya jangan star syndrome lah gitu. Apalagi kayak aku diviralkan lewat seekor ayam, nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada yang perlu dipamerkan rasanya gitu. Tapi kalau aku bisa bertahan lewat bakatku, lewat kemampuanku, talentaku, ya itu suatu kebanggaan. Kalau untuk Putra, mau bilang apa lo? Putra sehat-sehat kau ya nak ya, sehat-sehat ya. Nanti kalau udah ada tempatmu di Jakarta ini, kau ajak kau ke Jakarta ini biar kau tahu gimana gemerlapnya hidup di Jakarta ya nak ya. Tapi kau ingat, jangan pergaulan bebas. Putra diajak ke Senoparty. Iya, Senoparty. Adi, thank you so Thank much you, for terima kasih, sharing. Kak Des. Thank you. You are so Good kind. personality. Okay. Thank you Insatition sudah menyaksikan. Kita ketemu minggu depan. Bye everyone.